Mutasi masuk Ibu Kisti Anita. Iya, selamat siang. Selamat siang. Baik Ibu, yang pertama terkait problem analisa ya Bu ya. Tadi Ibu diposisikan sebagai salah satu tim ahli di Kabupaten Bandang Gendis ya Bu ya. 3 persoalan utama yang Ibu tangkap di kabupaten ini apa saja Bu? Iya, di situ yang pertama adalah pendidikannya yang terlalu rendah, kemudian kesehatan atau kematian bayi yang terlalu tinggi, kemudian adanya bencana Ibu, ya banjir itu. Untuk kondisi pendidikannya sendiri bagaimana tadi Iya, Bu? ini garis besarnya aja ya Bu ya, yang saya ingat. Jadi kalau di situ di data yang saya tangkap di situ pihak perempuan itu masih banyak yang belum lulus SD. Ya, ada sekitar 60% lebih itu yang belum tidak lulus SD, di mana menyebabkan itu pendidikannya terlalu SDM-nya itu terlalu rendah pendidikannya, dan itu bisa bersangkutan dengan kesehatan juga karena apa, minimnya pengetahuan bahwa kalau misalkan orang menikah kemudian pada saat melahirkan dan tidak ada pengetahuan itu bisa menyebabkan bayi itu banyak yang meninggal. Oke. Sangkutannya. Karena istilahnya terkait ya Bu ya, saling terkait ketika saling misalnya keterkaitan pendidikan dengan rendah. begitu juga dengan yang sampah tadi, yang banjir tadi, kan drainase juga. Kalau misalkan tidak ada pendidikan membuang sampah pada tempatnya, otomatis kan drainasenya juga akan tersumbat nanti kan, ujung-ujung kebanjiran juga. Jadi memang yang penting kalau menurut saya itu memang pendidikan itu memang penting sekali. Jadi artinya dalam hal ini prioritas ya Bu ya, Iya, yang betul. perlu diselesaikan segera gitu ya. Kalau yang tingkat kematian bayi yang tinggi tadi dikarenakan apa ya Bu? Iya, karena tadi pengetahuan yang pertama, kemudian karena kurangnya tenaga medis. Di sini juga kan bersangkutan dengan pendidikan juga. Kalau pendidikannya ndak ada yang tinggi, kemudian ndak ada yang pengetahuan tentang kesehatan, otomatis tenaga medisnya kan juga kekurangan juga di situ. Dan mengakibatkan tidak ada yang membantu pada saat ada bayi yang sakit atau pada saat melahirkan kan tidak ada yang bantu. Penangkapan saya sih seperti itu. Jadi intinya tetap pendidikan yang menjadi prioritas ya Bu ya. Kemudian solusinya bagaimana Bu sebagai tim ahli? Solusinya yang pertama itu harus mewajibkan pendidikan minimal itu 12 tahun gratis dari pemerintah. Kemudian adanya sosialisasi ke orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting. Itu ada hal utama, pondasi utama. Artinya pendidikan ke orang tua sendiri. Iya, orang tua, karena kan ibaratnya kalau orang tua itu banyak yang tidak paham tentang pendidikan itu penting, otomatis kan kalau anaknya putus sekolah ya udah gitu, dibiarkan aja gitu. Kemudian caranya gimana? Dimotivasi dulu, dikasih pengertian dulu ke orang tua, sosialisasi dulu dari pihak dinas pendidikannya, kemudian kelurahannya juga bersaling keterkaitan untuk memotivasi orang tua dan memahamkan orang tua bahwa pendidikan itu minimal itu harusnya sampai 12 tahun minimal. Itu dari pendidikan ya Bu ya, istilahnya memberikan motivasi ke orang tua yang menjadi penting. Kemudian yang kedua solusinya? Yang kedua bisa jadi kalau misalkan itu ke sekolah-sekolah yang misalkan tingkat SD, kemudian tingkat SMP dan SMA. Kalau misalkan tingkat SMA itu kan cuma 12 tahun Bu. Kalau bisa itu nanti dilebihkan lagi, boleh tidak sampai S1 gitu kan, biar minimal itu 12 tahun pendidikan. Nah itu kan dari SD kan 6, SMP kan 9, SMA kan paling tidak minimal itu 12 tahun pendidikan itu. Warga masyarakatnya tuh sampai SMA gitu minimal kalau bisa. Ya, untuk tingkat pendidikannya selanjutnya. Jadi ke sekolah-sekolah yang tingkatan rendah SMP dan SD biar memotivasi juga, oh ternyata itu kalau pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi itu kita pengetahuannya juga lebih tinggi juga loh gitu kan. Maksudnya memberikan motivasi ke siswanya? Iya betul. Tentang kalau di situ kan motivasi nanti kan bisa pengetahuannya nanti kalau misalkan udah besar itu pengennya kalau misalkan ke lingkungan itu gimana caranya bisa pengolahan sampahnya kan, bisa dari situ juga bisa jadi salah satu solusi juga untuk mencegah banjir iya tadi. Betul. Kemudian untuk pranikah itu bisa diselip-selipkan di mata pelajaran tertentu, misalkan agama kan perilaku juga Bu.
Jadi biar tahu oh sekarang ini kalau misalkan nikah usia muda itu akibatnya apa ya, itu seharusnya dikasih tahu sedini mungkin juga. Oh ini ya, memberikan sosialisasi tentang kesehatan ya Bu ya. Iya, kesehatan juga. Ini kerjasamanya sama tim kesehatan Tim maksudnya? kesehatan iya, sekolah iya, Tim kelurahan kesehatan kan ini juga. siapa saja Bu? Biasanya kan di tingkat desa itu kan ada puskesmas. Nah itu bisa. Biasanya kalau misalkan itu kerjasama dengan puskesmas, bagaimana sih kalau misalkan kita itu menjaga kesehatan kita, kan kalau di tempat saya tuh Bu kan ada ibaratnya masih ada beberapa yang belum memiliki jamban. Nah itu kan juga bisa disosialisasikan juga. Salah satu cara gimana sih cara menjaga kesehatan yang baik. Ya. Terus tadi juga ada pelatihan pranikah ini Bu ya? Iya, pelatihan pranikah itu khusus yang memang anak-anak yang memang usianya mau nikah gitu kan. Kadang kan ibaratnya kan belum usianya mau nikah. Nah, di situ seharusnya ada diseleksi dulu. Nah, diseleksi dulu, dikasih pemahaman syarat-syarat pranikah, kemudian pasca nikah otomatis kan. Nah, kalau pranikah itu kan nanti akan membahas gimana setelah nikah juga. Sebelum nikah, kemudian setelah menikah, kemudian mengandung, melahirkan, itu satu paket sebenarnya. Biar mengantisipasi biar anak ini yang mau nikah berarti nanti kalau udah nikah berarti otomatis hamil. Kalau hamil apa yang saya lakukan? Itu kan untuk mencegah bayi banyak yang meninggal juga. Lalu mewajibkan setiap desa ada tenaga medis karena minimal 1 orang. kalau tidak ada tenaga medis nanti larinya ke dukun biasanya kan. Nanti takutnya malah bukannya itu malah terjadi apa-apa, takutnya minimal paling tidak dalam setiap satu desa itu ada tenaga medis yang memang ahlinya. Ya, dengan cara tadi itu perekrutan itu dan penempatan itu ada setiap desa, ditambah perekrutan. Kadang kan perekrutan kan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kadang mungkin di dalam satu desa itu ada lebih tenaga medis, sedangkan di desa yang lainnya itu tidak ada. Jadi pemerataan tenaga medisnya itu juga perlu. Lalu yang ketiga ini tadi katanya sama bencana. Iya, bencana. Itu salah satunya kan tanah longsor. Itu bisa juga dengan drainase tadi kan Bu. Ya, drainase itu salah satunya yang pertama tetap sosialisasi penggunaan sampah tadi. Ternyata kita harus sosialisasi itu bagaimana cara mengolah sampah. Nah, itu kerjasamanya dengan biasanya itu Dinas Lingkungan Hidup dengan desa. Nah, kalau desa itu ada bak sampahnya, biasanya itu kita ada setor bank sampah di situ. Nah, sampah yang organik dan anorganik bisa diolah kembali nanti yang bisa dimanfaatkan kembali oleh warga. Dan kalau misalkan tanah longsor, biasanya kan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan temanya itu bisa dengan reboisasi atau penanaman kembali di tempat-tempat tertentu. Ya tidak ada longsor nanti. Itu pun juga harus ada sosialisasi juga ke desa-desa dan ke warga setempat kerjasama dengan pihak tertentu. Oke, jadi intinya sebenarnya dari ketiga masalah tadi dari pendidikan, kematian bayi, dari sisi kesehatan juga ya Bu ya, sama untuk penanganan banjir sendiri intinya sosialisasi ya, memberikan sosialisasi. Yang pertama harus sosialisasi pemahaman warga dulu ke orang tua, masyarakat, kemudian dari segi tadi yang pranikah ya Bu ya, untuk masyarakat anak-anak yang mau nikah, ya, betul. sama juga terkait dengan penanganan ini ya Bu ya, pengolahan sampah tadi ya. Nah, kemudian ada pihak-pihak juga tadi yang Ibu sebutkan. Yang pertama tadi ada hidup, kesehatan, puskesmas. Dinas Kesehatan, puskesmas ya dari untuk kesehatan, kemudian ada desa sendiri. Kalau kemudian untuk yang sosialisasi terkait penanganan bencana ini tadi ada lingkungan hidup ya Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi intinya semua dari prioritas masalahnya sebenarnya pendidikan ya Bu. Iya, betul. Nah, ketika yang ditargetkan pemerintah daerah dan di situ kesejahteraan masyarakat ya Bu ya, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai target? Yang pertama itu kita harusnya itu yang pertama sosialisasi dulu. Kemudian kita itu harus prasarana dan prasarananya itu harus tercukupi. Dengan sarana dan prasarana kita bisa bergerak juga. Kemudian koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Terus eksekusi ini adalah sosialisasi tadi Bu, sosialisasi. Kemudian yang penting itu pelayanan primanya. Kadang tuh sosialisasi iya, tapi pelayanan selanjutnya itu
bukan primanya itu maksud saya gini, memberi contoh. Ya, kalau misalkan itu jangan cuma sosialisasi saja, tapi tidak bekerja sama dalam penanggulangannya. Kadang kan mohon maaf hanya minta tolong ini kumpul sampah ya, tapi dari pihak desa, dari pejabat-pejabatnya mohon maaf tidak memberi contoh. Seharusnya itu kan memberi contoh dulu. Pemberian contoh itu ibaratnya kalau masyarakat nengoknya, oh iya di desa ini kelurahnya itu sudah memilih sampah, ayo kita ikut-ikutan, biasanya seperti itu. Jadi tidak cukup hanya dari sosialisasi, Iya, tapi juga harus keterlibatan gebrakannya, iya. dari pemerintah daerah Betul. setempat untuk memberikan contoh yang baik. Iya, betul. Ya, dan istilahnya mengajak masyarakat untuk Betul. bekerja sama dalam Iya. penanggulangan Iya, atau penanggulangan. pencegahan ya Iya. Bu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk dari sarprasnya sendiri Bu, ini bagaimana tadi? Iya, Untuk kalau mencapai sarprasnya itu kan kalau misalkan dalam bidang tadi itu bibit tadi, otomatis kan itu kan bekerja sama dengan kehutanan. Harus menyiapkan bibit-bibit yang memang tanaman itu bisa tahan longsor untuk menahan air irigasi tadi longsor tadi biar enggak sampai ke warga itu kan. Kemudian untuk yang sampah itu harusnya ada bak sampahnya. Karena kalau misalkan hanya disosialisasikan aja kita bikin bak sampah tapi tidak difasilitasi, itu kayaknya memang agak susah. Jadi harus disediakan bak sampah, kemudian ini yang sampah organik, ini anorganik, ini yang misalkan yang B3 itu harus disendirikan. Dan itu harus yang pertama itu memang harus ada sarprasnya, sudah ada sosialisasi dan dikasih contoh. Oh kalau misalkan B3 barangnya ini loh gitu kan. Kalau misalkan plastik ini yang organik itu contohnya barangnya plastik, yang bekas-bekas styrofoam itu harusnya tempatnya di sini. Jadi harus dibeda-bedakan Bu. Nah, nanti cara pengolahannya pun juga harus disosialisasikan dan diberikan contoh. Diberikan contoh. Iya. Oke. Tapi dengan kondisi tadi Bu ya pendidikan, lalu tingkat kematian bayi yang tinggi dan juga terkait bencana tadi ya Bu ya. Kalau melihat kondisi keuangan daerah di situ gimana Bu? Maksudnya untuk menentukan prioritasnya mana yang itu bisa perlu diperbaiki? dimanfaatkan itu yang tadi kalau menurut itu ya Bu ya, itu kan tadi kan yang ada bisa ditingkatkan itu di garam dan itu kan jadi sebenarnya kan potensi yang ada pantai tadi itu pantai ya? itu kan bisa dimanfaatkan. Cuman itu kan kendalanya kan tadi para pemuda tadi kan jauhnya larinya ke pabrik-pabrik yang ada dekat situ. Sebenarnya kita bisa sosialisasi dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk para petani garam dan rumput laut, cara pengolahan yang lebih diminati masyarakat sekarang biar meningkatkan daya jual tadi. Nah nanti kalau daya jualnya meningkat, otomatis kan kesejahteraan pegawainya kan juga meningkat juga, dan itu menarik minat para pemuda biar tidak lari ke pabrik yang di sekitarnya. Mungkin itu situ. Jadi kembali lagi ya untuk memberikan sosialisasi dan latihan supaya istilahnya mengoptimalkan para pemudanya tadi. Iya betul. Memberikan pelatihan mungkin apa yang bisa meningkatkan daya jual saat ini iya, gitu betul. ya. Kan kalau rumput laut kan bisa dimanfaatkan untuk es misalkan untuk tambah-tambahan es ataupun diolah yang kreatif mungkin biar menarik para pembelinya, investornya di situ. Karena itu kan memang awalnya kan memang sangat itu menguntungkan. Kenapa kok bisa pemuda-pemuda itu bisa lari ke situ gitu. Dari situ. Nah kemudian di sini sebagai anggota tim ahli perencanaan ya Bu ya, untuk mendukung target pemerintahnya ada memberikan pelayanan tanpa membedakan ras. Iya, ini betul. Maksudnya gimana? Pelayanan kadang tuh mohon maaf yang pelayanan untuk tadi itu pemuda-pemuda tadi itu kadang kalau misalnya itu KKN itu tetap ada. Cuman di situ kalau misalkan itu dikasih pelatihan itu jangan pilih-pilih. Jadi semuanya harus dikasih pelatihan, entah itu petani yang memangnya petani kecil maupun petani yang besar. Dengan pemuda-pemudanya itu harus dikasihkan pelatihan yang sama rata. Ada program yang diusulkan juga Ibu ya, ini metode perpustakaan berjalan. Tujuannya untuk apa? Untuk peningkatan pendidikan yang tadi Bu, yang masih rendah. Kadang perempuan yang tadi itu kan belum lulus SD. Nah, saya pengennya itu sebelum SD itu ada perpustakaan berjalan.
Jadi kalau misalkan itu paling tidak anak-anak itu bisa mengenal huruf, mengenal angka, dan anak-anak yang belum ataupun orang-orang tua yang belum bisa belajar membaca walaupun membacanya belum terlalu lancar bisa belajar dari situ. Nah, nanti ada petugas yang akan memberikan pelajaran situ. Jadi petugasnya itu. Kemudian untuk mekanismenya seperti apa Bu kalau Mekanismenya perpustakaan itu berjalan? ada mobil khusus. Itu Oke. ya mobil khusus itu yang akan nanti meminjamkan buku-buku cerita untuk anak-anak dan orang tua yang ada di situ. Nanti di situnya itu kalau saya kepinginnya itu 1 minggu itu 2 kali di hari tertentu dijadwalkan. Jadi antara hari desa sini dengan desa yang lainnya itu beda-beda, tidak sama. Dan waktunya pun juga beda-beda. Itu pun bekerja sama dengan perpustakaan kabupaten yang ada. Itu untuk meningkatkan pendidikannya di bidang pendidikan membacanya, literasinya. Kalau konflik yang Ibu tangkap di sini apa tadi? Itu konflik yang tadi Bu, garam dan itu. Oh iya. Iya. Tapi kalau yang terkait konflik agama tadi sempat terbaca nggak Bu? Yang Sarah tadi? Oh iya, itu sempat terbaca. Itu apa ya? Kalau itu toleransinya yang kurang. Kalau menurut saya, itu harus pemahaman para petinggi-petinggi agama itu harus disamakan pemahamannya, maksudnya itu toleransinya biar nanti akan memberikan pemahaman juga ke umatnya agar meningkatkan toleransi yang ada di daerah itu. Dengan kondisi dengan adanya konflik agama tadi dampaknya apa Bu? Dampaknya kalau ada kondisi konflik itu akan memecah belah Bu. Jadi ibaratnya kalau tujuannya sudah tidak satu visi misi, dia tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakatnya. Jadi yang satunya pengennya si A, satunya pengennya si B. Nah, kita akan menyatukan antara A dan B ini biar satu visi dulu. Nah, itu lewat yang tadi tokoh-tokoh agama tadi. Melalui apa sih Bu biasanya biasanya melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh itu. Gimana ini caranya, solusinya kita bicarakan sama-sama. Pengennya kalau misalkan visinya ini gimana nih Bapak Ibu, kan gitu kan harus berkolaborasi secara menyeluruh dari pejabat-pejabat yang terkait. Baik, saya lanjutkan ke daerah H ya Bu ya. Ibu saat ini di SMA 1 Blimbing. Ini di Kalimantan Barat ya Bu ya. Betul, di ujung. Jauh ya. Dari Pontianak masih semalaman 7 sampai 8. Itu darat ya Bu ya? Iya darat karena sudah jarang lewat itu udara. Ada cuman tidak setiap hari. Oke. Sebagai guru muda ya Bu ya? Iya. Jabatannya guru muda. Sudah berapa tahun Bu di Saya alhamdulillah jalan 16 tahun lebih. 16 tahun dari awal penempatan sampai di situ. Penempatan awalnya itu bukan di SMA situ Bu. Jadi penempatan awal itu saya di kampung di SMA Negeri 1 Menukung. Itu penempatan CPNS-nya. Dulu kan masih kabupaten. Kalimantan Barat juga? Sama kabupatennya Melawi. Kabupaten. Sama. Iya, Kabupaten Melawi sama, cuman kelurahan kecamatannya yang beda. Kalau sekarang ini kan di Blimbing, kalau yang Menukung dulu kan di Menukungnya, di ujungnya lagi. Tapi ini kan di bawah Provinsi Kalbar berarti ya? Belum, pada saat itu di Menukung itu belum. Masih di bawah. Kalau 2011 kabupaten. Itu masih kabupaten. Sekarang dari 2017 kan kami kan udah ditarik ke provinsi. Saya udah pindah ke SMA Negeri 1 Blimbing. Oh gitu. Iya, saya pindahnya tahun 2011. Sudah di bawah kenaungan provinsi. Sekarang ngajar apa Ibu? Saya alhamdulillah biologi Bu. Oh biologi ya, sesuai sama pendidikan ya? Iya siap. Oke, mungkin tugas-tugasnya dulu Bu yang dilakukan apa saja tugas pokoknya? Tugas pokoknya itu ngajar, melakukan perencanaan, penilaian, evaluasi. Nah itu tugas pokok saya. Kemudian mendampingi siswa, kadang itu ada juga yang pengen di coaching Ibu. Jadi kalau misalkan di sela-sela istirahat memang saya memperbolehkan kalau seandainya ada
pengen yang dibicarakan sama saya. Kadang kan kalau dengan BK kan enggak terlalu tercover semuanya. Jadi kalau misalkan pengen mau curhat, pengen ya silahkan, enggak apa-apa. Selama ibu enggak ada kerjaan yang lainnya, saya bilang sama gitu sama anak-anak. Selama ini alhamdulillah bisa berjalan, anak-anaknya bisa, kalau misalkan keluh kesahnya apa, saya hanya pendengar setia dan saya berusaha mereka itu mencari jalannya, cuman kita arahkan aja. Jadi itu. Tapi guru BK-nya ada sebenarnya? Ada. Cuman Tapi, satu, Bu. satu. Kami memang kekurangan kalau guru BK di situ cuma satu. Akhirnya dari ibu sendiri berinisiatif untuk memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Kadang anak mungkin kami itu banyak belum bisa terpenuhi ketika betul, waktu karena konsultasi ke BK gitu ya. perbandingan antara banyaknya siswa dengan guru BK itu nggak cukup ya. Kadang kan guru BK kan cumannya 150. Itu kami kan 400-an. Jadi nggak tersasar semuanya. Tidak tersasar semua. Iya. Sedangkan dari siswa sendiri pasti masalahnya Betul. juga ada aja tiap hari. Karena kebanyakan siswa kami itu banyak yang broken home, Bu. Jadi memang harus ekstra pendampingannya. Karena saya kan juga wali kelas juga. Jadi sedikit banyak itu harus tahu. Walaupun guru memang yang harus tahu juga sih. Cuman kan biasanya anak itu lebih dekat dengan walinya. Karena kan intensitas kedekatannya itu lebih banyak dibandingkan guru-guru mapel. Kalau untuk perencanaan dan evaluasi ini terkait apa, Bu? Perencanaannya itu biasanya itu pembuatan RPP. Kalau sekarang kan modul, itu kan jauh-jauh hari. Itu harus direncanakan apa yang mau dicapai setiap pertemuan, setiap minggunya itu apa yang mau dilakukan, dan evaluasi itu di setiap kali setelah pertemuan, Ibu. Jadi kalau setiap kali pertemuan nih anak-anak ini sudah mencapai tujuannya atau belum, itu perlu dievaluasi. Kalau seandainya 50% baru tercapai, ini yang jadi masalah itu apanya? Itu salah satu contoh evaluasi yang dilakukan oleh guru. Kalau evaluasi secara besar itu adalah penilaian akhir semester biasanya. Itu kan pembuatan soal kan juga dari gurunya masing-masing. Ya. Akhir semester, kemudian akhir tahun, itu kan dari gurunya masing-masing. Ini yang ujian semester itu ya, Bu ya? Iya, ujian semester, ujian akhir tahun kan sendiri-sendiri gurunya yang buat. Oke, jadi sebenarnya untuk dari Ibu sendiri menyusun modul ya, Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya targetnya apa yang mau dicapai dalam setiap pertemuan iya, itu betul. ya? Karena di setiap pertemuan itu memang harus ada target yang harus dicapai siswa. Misalkan tujuannya, peserta didik bisa memahami sistem gerak ataupun organ gerak. Nah, itu kan harus tertuang di modul, harus tercapai di situ. Nah, kalau misalkan tidak tercapai, biasanya itu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya bisa di pertemuan berikutnya, ataupun kalau misalkan ada waktu bisa di sela-sela waktu itu setelah pelajaran. Tapi biasanya itu di pertemuan selanjutnya, karena biasanya kalau satu pertemuan itu kan tidak cukup biasanya. Berarti ini modulnya maksudnya dibuat sehari sebelum pertemuan atau memang sudah direncanakan dari awal tahun semester? Awal semester ya, gitu. Jadi kalau tahun ajaran baru itu harus ada buat modul. Nah, itu semua guru memang harus bikin modul. Iya. Per pertemuan. Iya. Nanti kalau misalkan enggak buat modul, nanti kita kelabakan di pas pertemuannya. Pas pertemuan. Iya, pas pertemuannya, Bu. Ada juga yang mewajibkan kepala sekolah mewajibkan gini, kalau setiap pertemuan baru dibuat, jadi malamnya itu baru buat, itu ada juga. Tapi kalau tempat kami itu di tahun ajaran baru, jadi rancangannya itu jauh-jauh hari. Nanti kalau ada perbaikan tinggal ditulis dengan pensil yang berwarna itu, ini perlu perbaikannya, misalkan tidak perlu HP tidak perlu LCD yang awalnya LCD-nya ada, LCD-nya dipakai kawan, jadi tidak perlu LCD langsung coret. Jadi ada evaluasinya dari kepala sekolah di situ. Untuk saat ini gitu ya, yang menjadi target dari tugas utamanya Ibu apa, Bu? Yang pasti ingin mencerdaskan anak-anak peserta didik ya, Bu ya, biar paham tentang materi yang saya kasihkan, biar paham, dan saya pengennya bukan cuma paham tapi diimplementasikan ke keseharian, karena biologi itu erat benar dengan lingkungan.
itu kayak sampah tadi kan ada juga kaitannya dengan biologi juga. Jadi pengennya saya itu peserta didik itu tidak cuma hanya mendapatkan ilmu, tapi dia itu mempraktikkan juga di kesehariannya masing-masing di rumah. Dan lebih bagusnya lagi kalau bisa transfer ilmu ke orang lain juga. Nah, pernah nggak sih Bu dalam ya selama 16 tahun ini gitu ya, atau 2 tahun 3 tahun ke belakang ini ada perbaikan metode atau misalnya apa ya, misalnya kalau bekerja kan ada hal-hal yang mungkin menurut kita ini belum efisien gitu, belum efektif gitu, pernah nggak ada perbaikan? Pernah, Bu. Ya tidak perlu yang besar gitu ya, Iya, yang kecil-kecil. pernah. Kalau dalam guru itu biasanya nggak usah jauh-jauh ya Bu. Itu dalam pertemuan, satu pertemuan aja. Kalau misalkan itu pasti ada problemnya. Karena yang kita hadapi tetap manusia hidup. Jadi di situ kalau kebanyakan itu metode pembelajaran Bu. Jadi anak itu kalau kita kasih metode pembelajaran yang misalkan yang kreatif di kelas A, belum tentu cocok di kelas B. Betul. Jadi itu saya lah terutama itu harus memikirkan. Jadi modulnya itu belum tentu modul A nih cocok di Bisa 2 kelas. iya. Jadi paling itu harus diperbaiki Bu. Kalau misalkan satu hari itu saya ada 2 kelas atau 3 kelas dengan modul yang sama, itu tidak bisa karena kita kan tahu karakteristik siswa. Jadi saya harus minimal itu buat itu 2 atau 3 modul untuk dalam satu hari. Karena apa? Metode yang kita gunakan itu kadang anak yang kelas A itu hanya metode dengan cara nengok video aja udah paham. Tapi yang kelas B kadang itu harus cara bermain. Jadi itu harus pandai-pandai kita anukan metode yang cocok dengan anak. Itu sih Bu menurut saya. Nggak harus nunggu 1 semester dievaluasi. Iya benar. Jadi pas hari setiap itu pertemuan iya ya? Betul, setiap pertemuan. Makanya kalau saya dan kawan-kawan itu menyarankan kalau kemarin di kurikulum Merdeka kan ada evaluasi siswa juga. Saya berusaha setelah pelajaran itu ada evaluasi. Saya bilang sama anak-anak, silakan anak-anak evaluasi pelajaran ibu ya, bukan ibunya. Pelajaran ibu, kira-kira itu yang kurang apa? Metodenya yang kurang apa gimana? Bu, lain kali itu kita praktek. Oke. Evaluasinya tertulis atau diskusi? Tulis. Oh, tertulis. Iya, tertulis. Jadi saya bacakan, saya udah ditulis mereka kan. Apa yang kalian dapat, perbaikan ke depannya itu untuk proses pembelajarannya gimana, silahkan ditulis. Ada yang, Bu, kita besok itu enggak usah materi terus, tapi praktek. Oke, kalau misalkan itu kita pilih ya, mana nih? Kalau banyak yang mau praktek, kita praktek dulu. Enggak apa-apa, kita praktek dulu. Selama sarprasnya ada, saya bilang. Jadi ibu ini harus ngecek dulu sarprasnya, saya bilang ya. Jadi kalau misalkan sarpras ada, kalau yang pengujian makanan kan ada. Jadi mereka itu mau praktek, ayo kita praktek. Karena saya lihat selama 16 tahun ini Bu, saya ngajar di sana, anak-anak itu kalau praktek itu senang. Jadi saya mencoba pengujian makanan itu kan sederhana. Mana yang mengandung karbohidrat, mana yang protein, mana yang lemak, itu kan mudah dan bahannya itu kan bisa didapat gitu. Jadi anak-anak itu bawa bahan makanannya sesuka mereka, kemudian diuji sendiri. Dan itu, Bu, besok lagi ya Bu ya bisa. Ya kan materinya lain, saya bilang nanti ya gantian lagi ya. Saya nanti ibu cari juga, yang itu adalah tantangan saya juga Bu. Saya harus mencari praktek yang sederhana karena kami kan di kampung. Jadi alat dan bahan kadang itu terbentur di situ. Jadi saya pilihkan praktek yang memang sama tujuannya, tapi alat dan bahannya itu yang sederhana. Itu yang jadi tantangan saya. Oke. Tapi pernah nggak Bu dari tugas-tugasnya Ibu ada yang tidak tercapai gitu targetnya? Ada Bu. Kalau saya itu biasanya yang tidak tertarget itu yang tidak tercapai itu karena kelas 11 itu banyak. Materinya banyak, sistem organ, dan sistem organ itu kompleks. Itu sistem pertahanan tubuh itu yang agak nggak tercapai, maksudnya belum saya kasihkan gitu. Jadi saya itu mencoba memberikan video-video pembelajaran yang saya share ke anak. Jadi nanti kalau tidak paham mohon cross check ke ibu gitu kan, nanti akan saya jelaskan gitu. Jadi karena waktunya dan apalagi kalau banyak tanggal merah, pas pelajaran saya itu yang agak-agak kejar target. Tapi alhamdulillahnya di kurikulum Merdeka itu kan enggak ngejar materinya, tapi tujuan pembelajarannya itu sampai di mana.
takutnya nanti kalau ngejar materinya anak tidak paham, takutnya seperti itu. Tapi tidak tahu nanti kedepannya kalau udah berubah lagi dan pusing lagi. Ternyata terlalu banyak memang untuk materinya di kelas ini. Namanya bekerja kan pasti permasalahan tuh tiap hari ada ya Bu ya, entah masalah kecil atau besar gitu. Pernah mungkin apa Ibu mengalami suatu permasalahan krusial gitu yang pernah dialami di tempat kerja gitu. Kemudian Ibu harus mengambil keputusan saat itu juga gitu. Oh iya, ini masalah tentang peserta didik atau Boleh, apa saja. peserta didik? Oke. Jadi ada kalanya peserta didik itu kan yang namanya anak-anak kan kadang kita tidak tahu hatinya ya. Kadang ada yang ibaratnya itu senang, kadang yang enggak. Ada juga yang mungkin dari basic orang tuanya yang broken home, ada juga Bu. Jadi di pelajaran saya itu kan memang ada, kita udah konsekuensi dari awal, dari pertemuan paling awal dulu itu memang ada aturan yang memang apa ya, memang sudah disepakati dua belah pihak, saya dengan peserta didik. Saya bilang yang pertama, boleh terlambat tapi jangan lebih dari 15 menit. Saya bilang kan, nanti kalau 3 kali terlambat lebih dari 15 menit, saya pengen kenal orang tuanya. Dan itu ada Bu, ada yang kadang anak itu mikirnya itu udah terlambat, dah tidak masuk, otomatis alfa. Alfa kalau di pelajaran saya 2 kali saya ambil saya panggil orang tuanya. Paling tidak saya lapor dulu ke wali kelasnya, memberikan informasi bahwa anak yang diwali dia itu sering terlambat ataupun alfa di pelajaran saya. Dan saya kerjasama dengan wali, apakah minta tolong di cross check kan apakah di pelajaran saya aja atau di pelajaran yang lainnya. Kalau misalkan di pelajaran lainnya seperti itu, ayo kita panggil orang tuanya. Kenapa seperti itu? Jadi dan bukan lagi pernah, malah sering saya manggil orang tuanya. Jadi kadang itu orang tuanya taunya anaknya pergi, tapi tidak nyampe gara-gara terlambat tadi lalu tidak masuk gitu kan. Padahal saya bilang, walaupun kamu lebih dari 15, masuk saja. Nanti ada konsekuensinya. Kan sudah ada konsekuensinya, suruh hafalan tapi mengenai pelajaran yang hari itu. Nah gitu Bapak. Mungkin mereka tidak mau hafalan apa, kita pun tidak tahu. Jadi itu seperti itu. Jadi saya harus yang pertama tadi, kalau misalkan ngecek anak itu di jam kedua ada, jam ketiga, jam keempat ada, nanti biasanya itu istirahat saya panggil. Nah masalahnya apa? Misalkan saya tuh enggak mau hafalan Bu. Oke, kalau enggak mau hafalan pengennya ngapain biar kita sama-sama enak kan. Guru kan enggak boleh nuntut siswa gini-gini kan Bu sekarang. Jadi saya tapi harus sesuai dengan materi loh ya. Gimana kalau meringkas Bu? Oke, tapi harus paham ya. Saya bilang, apa yang kamu ringkas harus kamu pahami. Saya bilang, iya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan masih anak seperti itu dan besoknya masih terulang Bu, saya tetap manggil orang tuanya. Seperti itu, biar orang tuanya tahu. Nah betul. Oke. Jadi sebenarnya intinya lebih ke permasalahan terkait dengan siswa ya Bu ya. Iya. Kedisiplinan. Iya betul Bu. Karena kadang tuh siswa nengok gurunya juga Bu. Kalau gurunya disiplin, siswa disiplin. Iya benar. Kalau gurunya itu sampai saya bilangin, Bu, Ibu coba enggak usah jam pertama aja Bu. Kenapa? Saya bilang kan, Ibu tuh kalau jam pertama tuh selalu cepat datangnya. Loh, saya nanya, kita masuknya jam berapa Bang? Saya bilang, jam 7, ini jam berapa? Jam 7:10. Salahkah Ibu masuk? Saya bilang, enggak sih Bu. Ya lalu siapa yang salah? Saya lah. Ya udah enggak usah nanya, saya bilang gitu. Itu kan teguran halus. Iya, teguran. Kalau anak SMA itu kalau semakin dikasarkan enggak bisa Bu. Sekarang. Kalau masalah terkait dengan coaching itu Bu? Iya, coaching itu gimana? saya dapatkan, alhamdulillah Bu, saya dapatkan dari. Itu memang inisiatif sendiri atau memang setiap wali murid itu wajib? Awalnya itu enggak sih, setiap wali murid wajib. Itu inisiatif saya. Awalnya itu saya dapatkan itu karena saya pernah pelatihan komite sekolah juga, komite pembelajaran yang sekolah penggerak, dan kemudian ditunjuk juga sebagai CGP. Jadi saya dapatnya dari situ dan saya alhamdulillah dapat teknik-teknik coaching itu dan saya langsung praktekkan ke anak. Dan kalau coaching kan kita tidak boleh mengarahkan, maksudnya itu kesalahanmu ini seharusnya kamu ini, itu kan tidak boleh. Jadi harus jalan keluarnya itu dari anak tersebut.
Biar nyamannya anak itu cari jalan keluar sendiri. Kita hanya Mendengarkan. memancing, ya mendengarkan dengan sesama, memancing dia, memahami perasaan dia. Nanti akan timbul, oh Bu, kalau misalkan seandainya saya gini, oh iya, enggak apa-apa. Kita manusia itu memang ada hilafnya. Saya bilang enggak apa-apa. Jadi dengan cara coaching itu anak lebih dekat dengan kita sih sebenarnya. Lebih terbuka, nyaman, lebih terbuka. nyaman, ya. Apalagi anak SMA itu kan semakin kita cecar, kita cari-cari akan semakin nutup diri biasanya. Dan Betul. kalau kita coaching itu kan tidak boleh di depan guru-guru yang lainnya. Biasanya saya panggil di ruang Personal. ya personal, apa sih Bang permasalahannya, kok bisa tadi itu terlambat ngapain gitu kan. Nah itu Bu bangun tidurnya kesiangan, kok bisa tadi malam ngapain, main game, asik kan main game gitu kan. Dan cara pendekatan seperti itulah Bu. Kadang tuh karena apa, kalau di daerah kami itu kan orang tua kan jarang perhatian sama anak. Jujur aja, karena di sana itu jangannya itu. Saya pernah nanya ke orang tuanya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu nanya anak pulang ditanya bahagia enggak tadi di sekolah? Senang enggak tadi di sekolah? Pernah enggak nanya? Saya bilang, enggak. Nah, dari situ ya kita kan maksud saya itu kasihlah perhatian, enggak usah langsung ngasih anaknya full ke sekolah. Anak saya sekolah di sini pokoknya harus pintar, harus ini, terserah Bapak Ibu gurunya. Itu kadang tuh pada saat pertemuan orang tua itu saya sampaikan, Bu, paling tidak coba Bapak Ibu anak pulang sekolah itu ditanya senang enggak tadi di sekolah gitu kan. Anda pernah, jangan lalu ditanya tadi ada PR enggak, ada pusing Bu, saya bilang. yang ditanya dulu senang enggak tadi di sekolah gitu kan. Jadi kayak anak SD enggak apa, karena jangan dipikir Bapak Ibu, saya bilang kan anak SMA itu enggak perlu perhatian, mentang-mentang udah dewasa. Justru udah dewasa itulah kita beri perhatian khusus, karena kalau tidak kita perhatikan nanti larinya ke orang lain Bu, cari perhatiannya. Saya bilang, Bapak Ibu hanya dimintain duit ya, mau, saya bilang enggak sih Bu. Ya itulah mohon kerjasamanya, saya bilang. Jadi konsultasi, kemudian kolaborasi dari semua pihak, apalagi orang tua. Kan kita kan kalau di sekolah kan hanya berapa jam, banyaknya itu kan di rumah. Kadang kalau di rumah udah ada terkontrol, anak udah main game udah lah. Kita tidak bisa, apalagi guru kan hanya beberapa, tidak bisa mengontrol semuanya sih. Oke, sebenarnya kalau tugas tambahan nggak ada ya Bu ya, selain perencanaan dan evaluasi. Untuk saat ini sih tidak ada, Nggak ada ya? karena memang tugas pokoknya kan memang itu perencanaan, evaluasi, mengajar, coaching, coaching. evaluasi. Ya. Coaching itu tambahan dari saya, bukan? Iya. Karena saya dapat itu, karena tidak semua guru itu kan mempraktikkan langsung, walaupun memang sudah ada IHT-nya tentang coaching, memang sudah ada. Cuman kadang tidak tahu lah, kan itu manusiawi, individunya masing-masing. Oke, Ibu kan bekerja sama dengan beberapa rekan ya, Iya, gitu. betul. Mungkin bisa diberikan satu contoh Bu, situasi gitu ya, di mana Ibu berperan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim atau penyelesaian tugas tim gitu. Kemudian ada kendala nggak yang dialami sama tim? Iya banyak gitu? Bu, karena saya kan alhamdulillah dari tahun 2018 saya kan diamanahi tugas tambahan, walaupun saya udah nolak itu sebagai wakil kurikulum. Jadi kalau ini tugas sebagai wakil kurikulum kan Sampai sekarang? alhamdulillah sampai sekarang. Ini baru saya ajukan tahun ajaran baru itu enggak usah gitu kan. Saya bilang kepala sekolah tapi enggak tahu lah. Jadi kalau kurikulum ini, kalau saya itu kan memang harus kerja tim, Bu. Jadi enggak bisa kalau enggak kerja tim. Jadi sekolah saya itu juga, apalagi kemarin itu sempat sekolah penggerak. Jadi harus merangkul semua rekan-rekan guru biar bergerak bersama memajukan sekolah kami. Kadang kendalanya ini yang pemahamannya itu tak sepaham dengan kami. Nah, itu harus pendekatannya harus ekstra, Bu. Dan itu harus secara pribadi. Ya, itu kalau saya dah kewalahan biasanya saya ke kepala sekolah. Tapi Maksudnya? Dalam arti ini kan sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Iya, sekolah Terus penggerak untuk, otomatis kan memotivasi guru-gurunya iya, gitu. betul. Kadang kan mohon maaf ya Bu, pemikiran kawan-kawan ini ada juga yang kan tempat kami kan bukan seumuran dengan saya aja, kan ada yang lebih tua. Nah, kadang yang lebih tua ini kan kolotnya masih kental benar. Nah, ini harus ekstra, saya harus memberikan pemahaman. Sampai saya gini Bu,
Jangan dikira kalau misalkan kita itu kurikulum merdeka, memang di situ merdeka. Tapi kan ada aturan-aturan yang memang perlu ditaati juga. Misalkan cara ngajar kita kan masa sih saya bilang udah abad 21 masihnya pakai tulis manual ngerangkum gitu. Enggak apa-apa sesekali enggak apa-apa, tapi jangan sering kali saya bilang kan. Sesekali pakai LCD. Kalau enggak bisa minta tolong siswa. Siswa itu dalam satu kelas tuh ada yang bisa berdayakan siswa sih. Boleh kan? Nanti kalau ndak bisa gimana? Kalau ndak bisa kan ada teknisi kita yang standby. Ndak usah malu, saya bilang gitu. Jadi harus pelan-pelan Bu, ngajarin atau motivasi kawan nih. Karena kan kalau motivasi kawan yang memang udah tertanam proses pembelajarannya masih zaman jadul kan ndak bisa langsung balikkan tangan gini Bu. Jadi harus pelan-pelan dan itu pun harus saya dampingi. Misalkan, ayo tak ajarin Google Form. Nanti kalau pretestnya kita buat Google Form. Alah, maulah aku kalau diajarin. Nanti kalau diajarin Bu Kisti nanti bentar lagi lupa. Enggak apa-apa. Nanti kalau lupa kamu tanya lagi sama saya. Sampai saya gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa gitu. Walaupun ya itulah. Nanti kalau buka, Bu Kisti ini gimana bukanya lagi? Oh ya, sini enggak apa-apa. Mohon maaf ya saya nanya terus. Enggak apa-apa, selama saya bisa bantu saya bantu ya. Itu salah satu trik karena kalau pendekatannya secara keras dia akan nolak duluan Bu. Iya benar. Saya bilang dicoba. Peraturan itu makin tahun itu akan berubah. Kita tidak bisa stuck di titik ini terus, ketinggalan nanti. Saya bilang, walaupun tertatih-tatih, ayo gandeng sama-sama kita. Saya bilang, nanti minta tolong ya itunya. Iya. Jadi kalau kadang tuh input soal kan kadang kan pakai Google Form ya Bu ya. Kalau ujian tuh pakai Google Form. Bu Kisti ini cara ngikutnya, ayo saya dampingi, buka ini pakai emailmu, saya bilang, ayo dibuka, oh gini, udah bisa, udah tinggal copy paste di situ, saya bilang, oh sebenarnya enak ya, enak kan dia bilang, enggak itu, enggak ngetik, dia bilang, enggak ngetik manual, tinggal copy paste, saya bilang kan, oh iyalah gitu, itu sih susahnya. Jadi Harus kerjasama. tantangannya sebagai wakakurikulum ya Bu ya? Iya, harus pendekatan personal kalau misalkan ke kawan-kawan. Oke. Tapi kemudian berapa lama Bu untuk bisa memotivasi rekan-rekannya Ibu? Rekan-rekan kami itu tergantung orang tuanya lagi balik, tergantung ke dirinya masing-masing juga. Ada juga yang misalkan 3 bulan itu mau Bu, mau maksudnya itu mau belajar, mau itu misalkan ikut pelatihan itu juga ada, mau. Ada juga yang karena mau mikirnya dah tua, dah mau pensiun, lalu udahlah kayak gitu. Ada juga. Kalau kayak gitu, kalau udah diketan sama saya dan saya tidak mampu, saya kerja sama dengan kepala sekolah. Biasanya saya seperti itu. Bu, ini gimana nih Bu? Saya tidak sanggup nih nampaknya, minta tolonglah motivasi kawan satu nih, kayaknya masih berat benar. Oh iyalah nanti biar saya panggil gitu. Jadi itu sih Bu selama ini. Okay. Nah, terkait penerapan aturan ya Bu ya, tadi kan yang pasti adalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Apa pelanggaran terberat yang pernah Ibu hadapi gitu ketika di sekolah? Ini peserta didik atau ada ya peserta didik boleh? ada peserta didik. Kalau yang terberat itu yang paling berat ya Bu ya. Itu pernah itu kan memang di peraturan kan kalau dia bertinju sampai mengeluarkan darah itu langsung dikeluarkan. Itu ada. Jadi baru kepala sekolah saya ngomong di apel pagi upacara, siangnya udah kayak gitu. Antar siswa Perempuan lagi. Jadi saya kepala sekolah wakak kesiswaan, udahlah saya bilang ini gimana, anaknya dipanggil kan, apa masalahnya, cerita kan. Oh ternyata hanya masalah sepele, hanya masalah cowok ya Bu, bayangkan lah. Tapi kan gitu kan terpampang nyata aturannya memang tidak boleh gitu kan. Jadi saya panggil orang tuanya langsung, dan berhubung orang tuanya dekat rumahnya, jadi dipanggil duduk bersama. Jadi antara wakak kesiswaan, saya kepala sekolah, orang tua dan siswa tersebut, Ibu mohon maaf, kita tadi padahal saya baru gak ngucap, baru sosialisasi, baru kan jangan sampai tawuran ataupun bertinju sampai mengeluarkan darah, ini malah mencoba. Berarti kan otomatis kan menantang katanya kan. Lalu ini peraturannya bahwa memang jelas peraturan itu kalau misalkan sampai keluar darah langsung dikeluarkan. Bapak Ibu gimana? Ya sudahlah Bu, memang peraturannya seperti itu, memang anak saya yang salah dua-duanya, orang tuanya pun yang satunya ini
Tapi masalah ini harus diselesaikan di sini dulu. Walaupun nanti pada akhirnya dua-duanya dipindahkan, ya dikeluarkan gitu kan. Jadi sudah dibicarakan dua belah pihak dengan saksi-saksi kami semua ada. Jadi orang tuanya sama anaknya maaf-maafan dan dipisah. Sekolahnya pun tujuannya lain-lain. Jadi kami merekomendasikan biar tidak ketemu lagi, walaupun nanti tidak tahu lah ya Bu ya, kalau di luar itu tanggung jawab orang tua lah. Itu saya bilang kalau bisa tidak usah satu sekolah Pak Bu. Ini takutnya ya di depan kita salaman, saya bilang di belakang kita tidak tahu di hati mereka. Tapi mohon bimbingannya dan awasi anak-anak ibu nih, saya bilang. Oh ya lah Bu. Jadi yang satu ke swasta, yang satu ke negeri. Itu pernah kayak gitu. Karena peraturannya memang tidak boleh kelahi sampai berdarah kan, itu kan udah ibaratnya masa sekolah untuk ajang tawuran kan kita ngajarin seperti itu gitu. Padahal baru gak dibilang kepala sekolah baru gak diam siangnya udah kayak gitu kayak nantang gitu Bu. Iya. Nanti itu kan paling aturan bisa di inilah gitu kan, bisa difleksibelkan gitu. Tapi ya untuk ini pelajaran dengan yang lainnya. Betul. Biar tidak ada tawuran lagi seperti itu. Takutnya nanti kalau tidak ditindak, padahal di situ di depan kawan-kawannya kok masih tahu ini kok masih sekolah di sini, itu kan jadi bumerang kita. Tapi setelah itu untuk mengantisipasi nggak ada kejadian seperti itu lagi bagaimana? Itu dihimbau dari kepala sekolah dan kesiswaan langsung, itu memang sudah ada contohnya langsung diomongkan di depan anak-anak. Jadi jangan sampai coba-coba lagi. Kalau seperti ini ya akan saya tindak, langsung dikeluarkan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Nah, gitu. Paling cuman kadang itu ya namanya anak kan kadang cekcok juga ya. Cuman ya tidak sampai tawuran. Oke, itu dari siswa ya Bu ya. Kalau yang di rekan kerja? Rekan kerja sih kalau selama ini sih tidak ada sih, kalau dengan maksudnya cekcok secara di sekolah itu tidak ada. Nggak ada ya. Kalau siswa rata-rata indisipliner ya Bu ya, terlambat betul. gitu ya. Itu udah kayaknya kalau saya lihat, saya tanya di sekolahan lain itu pun juga gitu. Karena kami itu belum ada pagar Bu. Ya, kami itu sekolahnya itu ibaratnya itu pintunya banyak. Tapi boleh bawa kendaraan sendiri? Iya, karena di sana kan jaraknya jauh-jauh. Jadi mau tak mau angkutan tidak ada. Jadi mau tak mau bawa motor sepeda sendiri, atau motor gitu ya. Kalau kami kan di kampung Bu. Jadi kalau ada juga yang jaraknya itu sampai 30-40 kilo. Jadi saya bilang itu kalau misalkan saya masih mentolerir Bu, anak-anak yang ibaratnya kalau musim hujan, karena kita kan di sana kan daerahnya kan bukan aspal semua ya, itu kan daerah trans itu kan batu dan tanah kuning, ya. Jadi kadang itu motornya itu udah terendam di situ, dan saya salutnya itu dia itu masih datang ke sekolah. Saya bilang kadang kan di WA, Bu mohon maaf saya terlambat. Iya enggak apa-apa, datang aja ke sekolah, saya bilang kan. Kita kan tahu kalau hujan kan Bu kan, jadi saya berusaha menghargai siswa yang masih mau datang ke sekolah dan untuk belajar, padahal medannya itu enggak mudah untuk dilalui. Saya sih salut sih dengan anak-anak kami itu. Dan saya pernah bilang sama guru-guru, karena kan saya guru kan harusnya proses pembelajaran kan di bawah naungan saya kan Bu. Bapak Ibu tolong, saya bilang tanggung jawabnya kasihinilah anak-anak yang misalkan musim hujan datang ke sekolah, lalu udahlah datang ke sekolah tapi bapak ibunya tidak datang kan kasihan. Saya bilang ayo usahakan kita itu jangan kalah sama anak, malu saya bilang. Sampai saya gitu kan sama kawan-kawan saya. Dan alhamdulillah nih bisa berjalan sih, walaupun kadang hujan itu agak terlambat. Kendala kami itu nggak ada gerbang tuh yang susah. Jadi satpam ada Bu, gerbang itu cuma di depan, samping-sampingnya nggak ada. Jadi Pak Satpam itu, Bu Kisti, saya itu tiap hari itu capek Bu Kisti. Nah ngapa Pak? Yang saya kejar ke kanan, yang kirinya lari. Udahlah Pak, gimana lagi? Ini masih diusahakan pagar. Doakan aja nanti itu dapat bantuan pagar ya Pak. Saya pun juga paham bahwa kalau Bapak capek. Saya bilang, mau gimana lagi? Kan nggak mungkin anak orang kita ikat. Saya bilang. Nah kemudian Bu, sebelum ini ya terkait dengan alasan mutasi, ini kan saya juga menggali potensi gitu ya. Dalam hal apa ketika dalam bekerja Ibu mengalami tekanan tersendiri gitu Bu, atau misalnya
dalam kondisi apa ibu mengalami tekanan, kemudian bagaimana cara Iya. mengatasinya? Kalau itu tetap aja, karena namanya manusia itu tetap ada masalah yang Iya. dihadapi. Kadang satu, tekanan itu kalau udah dari memang benar sih. Masalah itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Tapi wajar kalau sesekali itu kadang itu kok kayaknya itu ndak kuat benar gitu kan. Itu ada Bu, kadang kalau udah anak saya sakit, kemudian itu kalau murid itu bertingkah, itu rasa-rasa keren kali, bilang pengennya kita yang ngertiin dia, tapi tolong murid juga ngertiin guru, karena guru itu juga manusia gitu kan. Jadi kalau daripada saya salah ngomong, salah maksudnya tindakan gak apa, saya hela napas dulu. Jadi nenangkan diri dulu. Kadang siswa itu kita kan udah bunek nih, udah berat bener, udahlah mikir anak sakit gitu kan, ini apalagi ya tambah yang lainnya gitu kan, udahlah di kelas itu ribut, saya kadang diam Bu, mereka ribut tuh diam, saya cuma nengokin dia. Kadang kan kalau anak SMA kan ditengokin gurunya diam gitu kan, kadang kan udah paham. Kadang saya tunggu 10 menit belum diam, saya tengok gitu. Dengan wajah saya yang tidak tahu lah mau melas ke apa, saya tengokin sambil hembus napas, sabar. Jadi lama-kelamaan siswa itu diam sendiri. Yang satu ngerasa misalkan apa ini, kadang biasanya Bu Kristi itu maksudnya itu langsung pembelajaran, kok ini diam ngapa gitu kan. Kadang kawannya yang ribut itu ya, diam tuh. Kalau udah diam semua gitu, masih ada 1-2 ngomong itu saya tengokin ya. Kalau belum semuanya diam tuh belum, saya mulai Bu. Jadi diam, udah selesai ributnya, udah. Oh, syukurlah masih ada lagi yang enggak, saya bilang enggak Bu, oke, bisa dimulai pelajarannya, saya bilang bisa. Nah, baru saya jadi mengatur emosi saya dulu, karena takutnya kalau saya enggak ngatur emosi nanti menimpahkannya itu ke anak-anak, kasihan anak-anak enggak tahu apa-apa. Cuman kadang paling cuman gitu aja. Kadang anak-anak ngapa Bu? Enggak, kamu nih loh comel, saya bilang. Geram jadinya ibu. Nah ibu, terkait dengan alasan mutasi ya Pak ya, alasan mutasi ya. Ini berarti ini kan ibu posisinya di Kalimantan Barat ya Bu ya. Sudah menikah? Alhamdulillah. Sudah ya. Suami kerja di Ngawi. Iya. Berarti LDR ya Bu? Udah 2 tahun Bu. Oh 2 tahun. Tapi sebelumnya suami juga di sana? Suami saya di Kalbar juga. Ya, ditugaskan di Kalbar, di Melawi juga. Kemudian karena orang tuanya sudah sepuh, jadi ngurus pindah. Alhamdulillah 2023 pindah. Dan mulai TR suami saya keluar, saya ngurus pindah juga, dan sampai sekarang masih proses. Oh gitu. Iya betul. Suami ibu orang sini. Ngawi? Orang Ngawi ya? Iya Ngawi, sama-sama Ngawi. Oh sama-sama Ngawi, Iya. ibu juga orang Ngawi Iya, cuman beda kecamatan aja. Kalau suami saya kecamatannya sini, kalau saya Ngerambi. Anaknya sudah 3 ibu ya? Iya, alhamdulillah 3. Ini di? Yang 2 ikut saya. Sana semua ya? Enggak, yang 1 di pondok di Ngawi Bu. Yang nomor 1, karena ada SMP, saya masukkan pondok. Oh. Terus di Ngawi ikut sama siapa? Di pondok pesantren. Tapi kalau misalnya pulang Oh gitu iya, itu bapaknya. Oh iya, ada bapak, Ya, ada bapaknya kan ya, ada. iya benar. Ya, makanya kemarin itu saya sempetin baru minggu kemarin Bu, kan saya kan ngantar kan enggak bisa ngantar. Saya bilang Kak, mohon pengertiannya ya, ibu ini enggak bisa ngantar. Ibu posisinya kerja. Kalau dilama-lama itu kan ibu enggak bisa, karena nanti dicari kepala sekolah. Saya bilang iyalah, jadi mohon maaf ya Kak. Saya bilang ini yang ngantar cuma bapak. Lalu kemarin baru saya jenguk, anak saya nangis ya kemarin. Kan enggak tahu, saya memang enggak dikasih tahu. Kan memang jadwal penjemukan bapaknya itu memberikan dari pesantren itu bahwa jadwal penjemukan, oh saya mau gitu kan, akhir Nisa itu mau dijenguk siang hari. Saya kemarin ke situ, anaknya tuh toleh mana nyari bapaknya, saya panggil Kak Nisa, ibu langsung ngejar dia, langsung nangis. Ngapa nangis? Nggak usah nangis, kangen kah? Gue bilang ya kangen gitu. Kawan-kawannya pun alhamdulillah di situ. Kemarin saya ke kamarnya itu,
anu, ini ibunya Nisa Kang. Iya. Kok beda? Oh beda Kang, ini kakaknya lah kalau gitu. Saya bilang, ini ibunya Nisa. Iya. Titip ya, titip Kak Nisa ya. Saya bilang, iya Bu. Kita sama-sama di sini. Nanti kalau Kak Nisa itu ingatkan ya, kalau misalkan hafalannya itu dia lupa, tolong dampingi. Saya bilang iya. Jadi baru ketemu kemarin tuh Bu, 1 tahun. Yang mau tak mau gimana lagi? Berarti mertua juga Mertua di Ngawi. Ada dua-duanya mertuanya? Ada. Lengkap, Nah, masih lengkap? orang ya. Masih lengkap ya? Kalau Mertua. dari pihak saya tinggal ibu. Oh, tinggal ibu. Nah, makanya tinggal. kasihan juga kalau sendiri. Tapi sekarang ibu posisinya Di Ngawi. di Ngawi, Iya. tinggal sama siapa Bu? Sendiri. Sendiri? Iya betul. Berapa bersaudara sih Ibu? Saya 3 dan 3-tiganya itu di Kalbar. Kakak saya tuh. Iya. PNS semua? Enggak, yang satu PNS, yang satu swasta. Yang swasta ini karena ada pekerjaannya suaminya yang wira swasta di yayasan, jadi enggak bisa pindah. Oh, bisa ya di Kalimantan Barat semua ya? Dulu kan nyoba-nyoba saya. Kenapa? Dulu kan kakak saya nyoba-nyoba. Kakak saya itu 9 berapa ya? 98 atau 9 berapa itu udah di Kalimantan. Nah, itu awal-awal kakak saya di Kalimantan. Yang nomor 2 itu nyusul tahun berapa itu? 2000 berapa itu nyusul? Saya 2008. Karena nyoba honor di sini di Ngawi ndak bisa, ya udahlah nyoba aja. Kata kakak saya, coba aja di sini masih ada lowongannya, kan dulu kan masih memang luas Bu. Karena apa? MIPA di sana kan belum buka. Jurusan biologi kan tidak ada. Jadi mumpung ini tidak ada jurusan biologi dan kebutuhan guru biologi dan IPA itu masih sangat banyak. Jadi coba aja. Ya, saya hanya coba ya, kalau lolos alhamdulillah, kalau tidak lolos ya udah saya bilang. Jadi saya coba dan ditempatkanlah di Melawi. Itu ceritanya. Kalau kondisi ibu masih sehat? Ini sudah karena mungkin udah sepuh, jadi sempat punya asam urat juga. Kan dulu kan ibaratnya pekerjaannya kan pekerja berat ya Bu ya. Ibu saya itu, saya bersyukur itu gini Bu, pengetahuan beliau itu kan tidak lulus SD Bu, tapi pemikirannya itu maju ke depan. Saya bersyukurnya gitu, dan anaknya itu tidak mau anak-anaknya itu kalau hanya cuman tamat SMA, paling tidak itu D3 atau S1. Saya dulu pernah Bu, lulus SMA, saya kan nengok kawan-kawan saya kan kerja dulu baru kuliah gitu kan. Kerja dulu setahun kan, kita kan pengennya kan enggak usah ngerepotin orang tua gitu kan. Pengennya saya tuh kerja, Mbok, bilang kan saya kan manggilkan Mbok, saya istirahat dulu setahun ya. Saya bilang kan biar itu nanti kuliahnya nunggu aku kerja, kan udah dapat modal, nanti biar aku kuliahnya biaya sedikit, enggak usah. Gitu. Kalau kamu mau kuliah langsung, aku udah izinkan kalau kamu kerja. Kuliah aja. Ibumu ini masih Mbok ini masih mampu biayai kamu. Enggak apa, biarkan kepala untuk kaki untuk kepala, enggak apa. Yang penting kamu kuliah. Jadi dari itulah saya berusaha, kalau tidak itu maksimal itu 4 tahun saya harus lulus, karena mikir orang tua kan Bu. Kalau itu kan hanya mengandalkan panenan sawah kan seberapa lah zaman dulu. Jadi kalau bisa itu 4 tahun harus lulus S1 gitu. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah ya punya orang tua yang pemikirannya itu udah memang. Saya pengennya tuh di Kalimantan itu seperti itu gitu Pak. Kadang itu mohon maaf lah, karena mungkin kalau di Kalimantan kan banyak sawit lah Bu. Jadi kalau merasa udah punya sawit banyak, lalu anaknya udahlah mau cukup SMA aja cukup gitu. Jadi sebenarnya orang Ngawi ya Bu ya? Iya. Orang Ngawi. Ngawi Bu, sama-sama Ngawi Bu. Nah kemudian misalnya nih ya Bu ya, ini kan kalau misalnya di kabupaten kan memang nggak ada SMA ya. Kalau SMA itu kan di bawahnya Pemprov ya. Iya. Otomatis kan kalau misalnya mutasi ke Kabupaten Ngawi misalnya itu kan juga nggak bisa ya. Maksudnya kalau di kabupaten tuh SMP dan SD ya. Iya. Nah kalau misalnya nanti ya seandainya penempatannya maksudnya tidak mendekati Ngawi Bu, misalnya nggak cuma di Surabaya ya kan di Pemprov itu kan luas ya. Iya betul. Sekolahnya di mana-mana. Kalau misalnya penempatan di Banyuwangi atau misalnya di Jember itu gimana Bu?
Wah, itu harus dipikirkan dulu itu. Hmm. Jadi kan malah LDR lagi deh Bu ya. Iya. Ya, saya sih pengennya ya Bu ya, kita sih biar sedaerah gitu pengennya. Tapi kalaupun misalkan tetap tidak bisa satu daerah, yang penting ke Jawa dulu. Karena itu kan terjangkau. Dan nanti kalau tidak bisa pindah Bu, saya ke Melawi ke Pontianak. Kalau misalkan ada apa-apa, aku semangat. Pengennya sih sehat-sehat ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kayak bapak saya dulu kan tinggalnya kan gitu juga Bu. Saya pulang pada saat saya balik hari Senin saya sampai ke tempat saya. Malam Selasa malam itu dikabari bapak saya tidak ada. Padahal itu baru pulang. Disitulah saya tuh kok jengkel, maksudnya jengkelnya gini, ngapalah harus mimpi gitu Pak, harus enggak ditunggu. Pada saat ditunggu itu kata dokter itu udah bagus nih, bakunya ini udah bagus, tinggal check up. Saya gini, Pak, saya bilang anaknya ini pulang ya, tahu sendiri anaknya ini kan kerjanya kan terikat, nggak bisa lama-lama izinnya, harus kerja. Nanti kalau sembuh main ke tempat anaknya. Iya, udah gadik-gadik kayak gitu kok ya itulah namanya kehendak Tuhan. Tapi saya pengennya itu walaupun tidak dekat, yang penting ke Jawa dulu. Karena apa? Kalau ada apa-apa itu ya paling maksimal yang 4-5 jam seberapa lah gitu kan. Dibandingkan dari Melawi itu harus sehari baru ke Pontianak ke sini masih sehari, paling tidak 2 hari baru nyampe rumah. Kalau misalnya bidang yang diminati pendidikan, perencanaan sama manajemen SDM. Itu kan sesuai dengan basic saya kan kurikulum kan manajemen SDM-nya kan juga ya penempatan. Oh ini yang cocok untuk wali kelas, oh ini yang cocok untuk koordinasi, itu kan manajemen SDM-nya juga Bu. Jadi harus memahami karakteristik sumber daya manusianya juga. Jangan sampai nanti ini yang tidak paham TIK lalu dikasih ajaran TIK gitu kan, jangan sampai. Itu sih Bu. Kok manajemen SDM? Itu tadi yang itu, kalau perencanaan kan itu tadi karena ya sudah dikerjakan. Iya kan, kalau perencanaan kalau dalam kurikulum kan lain dengan perencanaan di bidang guru. Kalau di kurikulum kan otomatis kan merencanakan jadwal nanti untuk kawan-kawannya, kemudian evaluasi pembelajarannya itu bagaimana, kapan waktunya, gitu kan harus ada. Jadi selain evaluasi diri sendiri oleh guru mapel, itu kan oleh kurikulum kan juga ada kurikulum dengan kepala sekolah. Itu kan kalau tempat kami itu 1 minggu sekali Bu, evaluasi proses pembelajaran. Jadi selepas upacara bendera itu sempatkan 10 menit untuk evaluasi pembelajaran. Itu di depan kawan-kawan dan depan kepala sekolah. Kalau SDM ya tadi jangan sampai nanti kawan yang tidak paham TIK lalu suruh ngajar TIK. Kemudian paling tidak itu wali kelas itu harus kepribadian kawan itu harus tahu lah kita. Kan tidak semua guru itu bisa jadi wali kelas. Karena kalau disamaratakan, kadang itu anak-anak dibiarkan, tidak didampingi benar-benar. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Kalau misalnya pelatihan-pelatihan gitu Bu, yang sudah pernah diikuti apa saja Bu? Iya, saya itu yang tadi PKP tadi. Kemudian saya itu sukanya itu mengeksplor diri itu. Kalau ada pelatihan baru itu saya ikut. Apalagi kalau misalkan tentang aplikasi pembuatan soal terus metode pembelajaran itu pengennya saya ikut. Biar biar fresh itunya, pengetahuannya tentang metode-metode pembelajaran, kemudian aplikasi-aplikasi. Jangan sampai anak sudah paham kita enggak paham. Itu sih. Kalau yang PKP dengan yang CGP kan memang program pemerintah kan. Iya. Baik Bu Kisti, saya rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak atas waktu.